Silakan Bu Kris. Baik, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Sekali lagi, selamat datang Bapak Ibu guru semua. Selamat datang narasumber kita, Ibu Mujiati dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Salatiga dan sekaligus Kepala Sekolah Penggerak tahun ini di salah satu di Kota Salatiga. Dan hari ini kita akan sekali lagi meminta Nyungang Sukawruh sekali lagi tentang literasi numeris karena target kita produk untuk KKG yang sesi 1 tahap pertama ini Ibu, 3 pertemuan adalah produknya adalah soal berbasis asesmen kompetensi minimum khususnya literasi numeris bagi Bapak Ibu anggota MGMP Kota Salatiga. Mohon izin Bapak Ibu semua, acara akan kita segera mulai. Demi lancarnya acara kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan doa agar ilmu yang kita peroleh berkah manfaat untuk kita semua dan dilancarkan kegiatan kita untuk hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi Bu Muji, ada 1-2 patah kata dari Ketua MGMP kami, Bapak Mahmudi. Sekiranya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muji selaku narasumber pada hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu anggota MGMP yang saya hormati, yang pertama dan paling utama mari kita mengucap syukur karena bisa bertemu walaupun secara virtual dalam kondisi yang sehat. Karena banyak teman yang akan bertemu lewat virtual ini tetapi karena sesuatu hal sehingga tidak bisa bertemu karena lain hal. Maka kegiatan ini perlu kita syukuri. Untuk selanjutnya perkenalkan saya selaku yang dituakan sebagai Ketua MGMP Matematika Kota Salatiga. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber kita yaitu Ibu Mujiati MPD karena sudah berulang kali kita itu ngerusui. Karena satu hal yang kami akan dapat adalah mau menyerap ilmunya dari Bu Muji. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada semua panitia dan rekan-rekan semua yang sudah menyiapkan kegiatan MGMP ini secara luar biasa di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, program kegiatan kolektif guru MGMG Matematika Kota Salatiga hari ini kita awali dari paket 1 karena nanti 1 tahun ada 4 paket, berarti ada 12 pertemuan. Untuk paket 1 ini ada 3 materi yang sudah kita rencanakan, yaitu hari ini nanti dari Ibu Muji, untuk besok hari Rabu dan Rabu di depannya kita akan bertemu secara luring. Nanti akan dipandu oleh teman-teman kita dari MGMP Matematika. Bapak Ibu, besar harapan kami hasil koordinasi pengurus MGMP bahwa kegiatan kolektif di guru MGMP ini akan kita perlakukan seperti pelatihan Bapak Ibu. Jadi sejak awal memang kami sampaikan seperti pelatihan. Apa itu salah satu cirinya adalah kehadiran Bapak Ibu akan kami perhitungkan. Dan tugas yang diberikan dari semua pemateri itu harus ada produk yang kami simpan untuk kekayaan MGMP. Untuk itu Bapak Ibu semua nanti kalau yang hari ini ada kegiatan yang sudah izin maupun belum bergabung tolong disampaikan ke teman-teman. Jadi untuk tahun ini kegiatannya harus kita perhitungkan untuk mengeluarkan satu piagam, satu sertifikat kehadirannya harus diperhitungkan maupun keaktifan Bapak Ibu guru utamanya kalau ada tugas. Untuk itu sekali lagi dari awal kami sampaikan agar kegiatan ini tidak sekedar untuk memenuhi kewajiban kita mendapatkan sertifikat, tetapi ilmu itulah yang utama. Sertifikat itu hanya efek samping, tetapi kedua-duanya sangat kita butuhkan. Maka kami pengurus kemarin berkoordinasi yang harus kita laksanakan bersama-sama tentang kehadiran Bapak Ibu baik secara
virtual maupun nanti secara luring akan kita perhitungkan untuk mengeluarkan salah satu sertifikat yang sangat dibutuhkan, utamanya yang menjadi ASN karena ada syarat itu. Itu Bapak Ibu teman-teman semua yang kami sampaikan. Maka mari kita apa yang sudah kita sepakati bersama kita ikuti secara optimal sehingga kepentingan yang lebih besar, yaitu demi kemajuan anak bangsa, siswa-siswi SMP Negeri 2, SMP Salatiga akan meningkat dan meningkat. Untuk itu terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya selamat untuk mengikuti kegiatan hari ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua MKMP kita. Menyingkat acara, Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, ya, hari Jumat, hari kita tidak lama. Nanti untuk selanjutnya kita langsung ke materi dari Ibu Mujiati. Ibu sudah siap? Oh, nggih. Nggih, Bapak Ibu, waktu saya persilahkan, monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diminta MKMP Matematika untuk menyampaikan materi. Sebenarnya teman-teman ini sudah pinter-pinter, saya sampaikan ke Pak Mahmudi terkait dengan penyusunan soal berbasis AKM. Maka hari ini saya akan fokus bagaimana sih menguatkan lingkungan belajar sekolah kita supaya sekolah kita bergerak bersama untuk menguatkan literasi dan numerasi ini di kelas kita. Oke, saya akan share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih proses Ibu sepertinya. Oke. Sampun Bu Kris? Belum Bu. Belum. Kalau Google Meet agak lama biasanya Bu. Bu Kris posisi di mana? Mungkin bisa membantu saya. Kurikulum Bu. Di kurikulum. Ya siap Bu. Kok lama men? Oke, matur nuwun. Sabar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal terkait dengan penguatan lingkungan belajar. Penguatan lingkungan belajar. Nah ini ada Bu Kris ini. Kok lama menak? Oke, kita window. Nah, ini kok. Oke. Kalau jenengan nanti sini kalau Google Meet. Sabar ya Bapak Ibu. Padahal sudah pakai kabel. Sudah Bapak Ibu bisa melihat? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Bisa Bu. Baik Bapak Ibu, untuk strategi penguatan ini belum saya slideshow ya. Saya slideshow. Ini tadi sambil lari-lari. Baik, untuk strategi penguatan numerasi di sekolah, ini perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kita harus kembali lagi ke sini, Bapak Ibu, bahwa pemerintah sangat prihatin, kita sangat prihatin dengan literasi membaca, sains maupun matematika putra-putri kita. Sebenarnya keprihatinan ini ada pada diri siswa, ataukah ada pada diri guru, ataukah pada lingkungan belajar. Nah ini yang harus kita identifikasi.
Nah, untuk mengidentifikasi ini kita harus jujur, ya harus jujur, duduk bersama, di mana sih sebenarnya kekurangan masing-masing sekolah kita. Apakah benar nih anak kita itu literasi matematikanya itu sangat kurang, literasi membacanya sangat kurang, literasi sainsnya sangat kurang, ataukah jangan-jangan kita sebagai guru, tidak hanya guru matematika, namun sebagian besar guru, karena ini juga harus menyangkut dengan guru-guru yang lain, itu juga proses pembelajarannya yang belum mengarah ke sana, ataukah memang lingkungan belajarnya yang belum menyiapkan itu semuanya. Nah, ini harus kita identifikasi mana yang ada pada sekolah kita, dan saya yakin masing-masing sekolah nanti berbeda. Nah, untuk itu ini ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan di sekolah kita supaya nanti numerasi Salatiga itu levelnya semakin hari semakin meningkat. Insya Allah akhir Maret atau April menurut informasi dari Kemdikbud, rapot sekolah kita, rapot pendidikan sekolah kita akan keluar berdasarkan Asesmen Nasional 2021. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mencermati posisi level numerasi kita ada di mana. Masing-masing sekolah mendapatkan hasil asesmen nasional yang akan menjadi formatif sekolah kita. Nah, nanti pada saat sudah ada formatif, itu kita jadikan sebagai istilahnya evaluasi diri kita yang pertama. Nah, dari situ nanti kita menentukan target, sekolah kita targetnya level berapa. Nah, itu nanti harus ditentukan targetnya berdasarkan asesmen nasional tahun 2021. Nah, untuk penguatan ini kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mengakomodir agar numerasi dan literasi siswa kita itu semakin hari semakin baik, walaupun siswanya setiap tahun berganti. Ini yang perlu kita pahami. Nah, untuk numerasi level kompetensinya, nanti siswa kita ada di mana nih? Apakah ada di level pertama, yaitu perlu intervensi khusus, ataukah di level mahir? Nah, ini nanti kita harus meyakini dulu, meyakini anak saya ini posisinya ada di mana. Dan nanti pada saat rapot pendidikan kita keluar, kita akan mendapatkan potret profil siswa kita yang kemarin, yang kelas 8. Nah, Bapak Ibu yakin ada di mana nih anaknya? Apakah murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas? Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas? Maka kalau panjenengan meyakini putra-putri panjenengan di sini, berarti levelnya masih perlu intervensi khusus. Jika Bapak Ibu meyakini pada level dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Ini berarti masih dasar. Ataukah terus sampai ke mahir? Harapannya otomatis semua guru, semua sekolah, semua dinas pendidikan, bahkan pemerintah, ini harapannya adalah di level mahir untuk numerasi putra-putri kita. Namun yang kita hadapi, kenyataannya, realnya nanti ada di mana, tunggu hasilnya. Atau mungkin Bapak Ibu guru bisa mengetahui sendiri dari ukuran-ukuran yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Oh, berarti anak saya ada di sini nih, padahal targetnya ini. Nah, ini nanti sekolah harus menentukan bersama-sama level kompetensi numerasi itu targetnya tahun ini sampai pada level mana? Mau dasar, mau cakap, mau mahir, dan sebagainya. Ini harus ditentukan. Dan konsep bahwa hasil belajar itu sekarang adalah hasil belajar yang dilihat pemerintah adalah hasil belajar numerasi dan literasi. Kita harus fokus ke sana, Bapak Ibu. Mau ombaknya pendidikan itu bagaimana, tetap kita harus fokus sebagai guru, kita harus fokus pada hasil belajar numerasi dan literasi. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan strategi apa yang bisa kita lakukan, pilihan-pilihannya,
saya ingin tahu nih apa namanya strateginya Bapak Ibu untuk meningkatkan numerasi siswa kita itu bagaimana? Ya. Nah ini saya akan share ke Bu Kris, share ke Bu Kris linknya. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dan apa yang Bapak Ibu pikirkan supaya numerasi di sekolah saya itu meningkat. Apa ya yang saya harus lakukan? Nah ini saya share ke Bu Kris. Bu Kris mau minta tolong ya Bu Kris. Nah, Iya, Bu. Siap. saya share ke Bu Kris biar dibagi. Bapak Ibu bisa mengisi di Google Slide tersebut usulan-usulan panjenengan terkait dengan upaya apa yang harus bisa kita lakukan untuk meningkatkan level numerasi siswa. Untuk meningkatkan level numerasi siswa. Sudah saya share di grup ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk mulai mengisi. Nanti kita akan lihat di sana. Oke, Bapak Ibu bisa langsung ketik di slide itu secara individu. Ini Bu Susi ini yang sudah masuk, Bu Susi Hari sudah masuk dari SMP 6. Silakan mengusulkan. Bapak Ibu bisa enter untuk slide-slide berikutnya akan kita perlihatkan di sini apa usulan strategi penguatan numerasi di sekolah Bapak Ibu. Bisa dilihat dari sisi lingkungan belajar, bisa dilihat dari sisi proses belajar panjenengan. Lingkungan belajar itu sudah sangat luas. Saya beri waktu 5-7 menit ya. 5-7 menit. Posisi sudah masuk, proses pengetikan. Bapak Ibu bisa melanjutkan di slide selanjutnya, nggih? Ya, Bapak Ibu yang lain melanjutkan di slide selanjutnya. Namanya bisa diganti Bapak Ibu, diisi nama panjenengan dan sekolah panjenengan. Saya siapkan beberapa slide, Bapak Ibu. Bisa langsung isi yang paling bawah, ya. Dari mulai paling bawah. Pak Eko sudah mulai mengetik di sini.
Oke, Bu Susi sudah selesai kan Bu Susi? Atau mungkin masih mau ditambah? Kami persilakan. Ampun Bu, baru itu bisanya Bu. Oke, terima kasih Bu Susi. Kelihatan ya Bu Susi? Yang diketik Bu Susi dari layar Bu Susi kelihatan? Belum ada Bu. Oke. Di jendela lain ada. Oke. Pak Eko juga sudah mulai mengetik. Yang lain kami tunggu, baru 2 yang mengetik. Bapak Ibu yang lain bisa mengisi slide selanjutnya nggih? Ya, ini sambil meningkatkan literasi digital kita nih Bapak Ibu. Baru 2 yang mengetik. Saya share juga. Oke, saya bacakan yang miliknya Bu Susi. Bu Susi untuk penguatan, Bapak Ibu juga bisa melihat dari gawainya apa yang ditulis oleh Bu Susi. Di sana Bu Susi menyampaikan akan melakukan pembiasaan pengenalan soal-soal berbasis literasi numerik dalam semua kegiatan pembelajaran, dimulai dari soal-soal yang paling sederhana hingga ke kompleks. Ini Bu Susi berarti fokusnya ada pada soal. Bu Susi yang alinea 1 fokusnya adalah pada soal. Kemudian sebagai tahap awal mungkin bisa menggunakan satu konteks untuk beberapa soal atau pertanyaan di setiap tatap muka. Harapannya peserta didik menjadi familiar dengan tipe soal seperti itu di setiap mata pelajaran. Nah, di sini tampak bahwa Bu Susi untuk penguatannya masih fokus pada soal. Oke, kita baca milik Pak Eko. Pak Eko dari Kristen Satya Wacana atau Pak Eko. 1. Siswa dibiasakan mengerjakan soal tipe literasi numerik. 2. Guru diberi pelatihan tentang strategi pembelajaran berbasis literasi numerik, pembuatan soal evaluasi berbasis literasi numerik. Karena literasi numerik juga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, maka perlu dilakukan diskusi lintas mapel sehingga literasi numerik dapat juga dimunculkan di mapel lain. Pak Eka sudah ada tambahan, selain fokus kepada soal, namun Pak Eko akan mengajak guru lain untuk berdiskusi agar menginsersikan atau mengintegrasikan atau mengembed numerik ini di mata pelajarannya. Dan yang kedua, Pak Eko mengusulkan adanya strategi pembelajaran berbasis literasi. Berarti sudah pada proses. Oke, jadi Pak Eko selain soal juga ada proses pembelajaran strateginya bagaimana, juga melibatkan guru lain. Ini usulan dari Pak Eko. Yang lain ini ada tambahan lagi dari Bu Kristinawati SMP 2. Kristinawati mengusulkan pembiasaan siswa dengan metode pembelajaran project based learning seperti STEM atau Realistic Mathematics Education atau RME. Berarti ini Bu Kris mengusulkan ada penguatan di proses, pembelajarannya. Kemudian kolaborasi dengan guru lintas disiplin ilmu. Berarti bagaimana ada kolaborasi dengan guru mapel lain.
Kemudian Bu Neni dari SMP 2. Ini Bu Neni, pembiasaan pengenalan soal-soal berbasis literasi numerik. Yang lain belum ada, Bapak Ibu nanti terus bisa menambahkan karena itu online sehingga terus bisa ditambahkan dan nanti Bapak Ibu bisa membaca lewat gawai Bapak Ibu. Di sini usulan dari Bu Neni, usulan dari Pak Eko, kemudian usulan dari teman-teman yang lain ini menunjukkan bahwa kita akan fokus di 3 ya. Tadi ada soal, ada pembelajaran dan ada mengajak teman supaya mengintegrasikan numerasi. Ini sudah bagus Bapak Ibu. Artinya kita jangan hanya fokus di bagaimana soal itu saja. Tetapi kita sudah kata kuncinya penguatan. Karena penguatan, maka bagaimana caranya numerasi ini menjadi sebuah budaya yang ada di sekolah kita. Nah, itu yang penting. Dan budaya ini tidak hanya menjadi kewajiban guru matematika saja. Tidak hanya menjadi kewajiban guru matematika saja. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk materi saya tadi, yaitu akan saya tunjukkan bagaimana penguatan numerasi di sekolah Bapak Ibu. Ini yang bisa kita lakukan. Apakah PowerPoint saya hilang dari edaran Bapak Ibu? Iya Ibu. Oh, hilang ya. Pencet ulang bisa Ibu. Pencet ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Terima kasih. Baik, strategi penguatan numerasi di sekolah itu yang pertama, ini kita usulkan, Bapak Ibu bisa membangun lingkungan berkarya. Artinya lingkungan yang ada di sekolah kita, mari kita ciptakan menjadi, walaupun ini kami sendiri di SMP 2 belum melakukan gitu, tapi ini mari kita nanti diskusi dengan pihak sekolah, dengan guru-guru lain, atau mungkin dengan pihak sarana prasarana di sekolah itu, kita bisa membangun lingkungan berkarya. Sehingga di sudut-sudut sekolah kita, itu kita beri nuansa mengenalkan kepada siswa untuk lingkungan numerasi dan literasi seharusnya. Kami baru literasi ini yang kita mulai kembangkan. Namun, mari kita kembangkan juga literasinya. Ini contoh gambar-gambar sekolah-sekolah yang membangun lingkungan berkarya numerasi. Jadi tangganya ini, ya, kemudian pintu pada saat pintu dibuka, ditutup, di situ mengenalkan sudut, kemudian sudut-sudut. Kalau ini mungkin cocoknya untuk SD, tetapi SMP pun sebenarnya juga memungkinkan, yaitu bagaimana mengukur tinggi badan, karena ini nanti juga akan membantu pengukuran dan statistik. Kemudian peralatan-peralatan yang ada di sekolah kita berusaha untuk menunjukkan lingkungan numerasi. Kemudian taman-taman ini kita tunjukkan juga atau kita bangun juga lingkungan-lingkungan yang berkarya terkait dengan pengenalan numerasi dan literasi. Selanjutnya, untuk membangun lingkungan berkarya ini kita juga menyediakan sarana prasarana yang bisa digunakan anak-anak untuk mengenal numerasi. Mulai dari mainan atau mulai dari game-game, mulai dari bacaan-bacaan di perpustakaan, ini juga kita bangun di sekolah. Selanjutnya, tampilkan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks. Misalnya di kamar mandi
Dapat ditampilkan informasi mengenai berapa jumlah volume air yang diboroskan jika karena tidak tertutup penuh dan masih meneteskan air selama 1 hari. Nah, ini kan kita berusaha memberikan informasi-informasi itu melalui infografis juga bisa. Kemudian contoh lagi, tampilan informasi yang biasanya hanya dalam bentuk teks dapat diperkaya dengan unsur numerasi. Misalnya, staf perpustakaan dapat menampilkan informasi mengenai jumlah peminjam buku. Nah, contoh berdasarkan genre, berdasarkan gender, sehingga anak-anak nanti membaca data, membaca grafik itu semakin lebih baik begitu. Nah, ini diperkenalkan setiap bulannya. Nah, ini otomatis membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, kemudian mungkin ketatausahaan, mungkin di UKS, di ruang kesiswaan, di ruang kurikulum, ini menampilkan Internetnya ya internetnya rano sinyal. Yang kedua, strategi pada lingkungan sosial afektifnya, Bapak Ibu. Nah, ini kita ada beberapa, kami beri contoh pesan positif bahwa semua peserta didik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi numerat. Sehingga optimis dari guru, semua guru, ini harus kita miliki. Kita bangun mindset bahwa anak-anak kita ini bisa menjadi numerat, yaitu seorang yang dapat menggunakan fakta, menggunakan konsep, menggunakan keterampilan dan alat matematika untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Dan kalau kita rasakan ternyata untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita banyak sekali yang berhubungan dengan numerik ini. Kemudian strategi pada lingkungan sosial afektif yang kedua, kami beri contoh, guru dan orang tua bisa saling mengkomunikasikan kepada peserta didik secara konsisten, baik secara lisan maupun melalui perlakuan kepada peserta didik, adanya dialog antara guru dan orang tua. Walaupun ini saya bayangkan agak sulit, namun bisa menjadi alternatif. Bapak Ibu, yang kami sampaikan ini nanti adalah alternatif-alternatif yang bisa dilakukan di sekolah dan bisa dipilih. Ya, dipilih mana yang memungkinkan bisa dilakukan di sekolah dan disetujui oleh semua pihak yang ada di sekolah. Otomatis tidak bisa semua alternatif yang kami berikan ini langsung dilaksanakan, tetapi paling tidak ada usaha menuju ke sana. Selanjutnya, alternatif selanjutnya untuk lingkungan sosial afektif adalah memunculkan tokoh-tokoh masyarakat atau figur publik yang dikenal peserta didik, misalnya YouTuber, seperti Jeremy Pauline, untuk mengubah persepsi mereka mengenai matematika dan numerasi. Ya, kita bisa tampilkan YouTube Jeremy Pauline untuk mengubah persepsi anak-anak terkait dengan matematika dan numerasi. Sehingga ruh dari kurikulum Merdeka di mana berusaha untuk memperkuat motivasi intrinsik ini akan terbentuk. Pada saat anak-anak sudah terbentuk, motivasi intrinsiknya untuk memahami itu, maka kita akan semakin sangat terbantu, anak juga akan semakin terbantu. Jadi dia akan berusaha memenuhi atau mencari kebutuhan pembelajarannya berdasarkan keinginan dan mereka menyadari bahwa itu sudah menjadi sebuah kebutuhan saya untuk menguasai hal tersebut, sehingga untuk memberikan motivasi kepada mereka. Selanjutnya bisa juga mengangkat topik-topik mengenai pekerjaan di masa yang akan datang dan peran penting matematika. Kira-kira pekerjaan-pekerjaan 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu pekerjaan-pekerjaan apa yang ada dan yang mungkin masih ada, serta apa sih peran penting matematika untuk pekerjaan tersebut. Misalkan begitu. Sekarang anak-anak kan lagi ngetren nih pekerjaan YouTuber, kemudian influencer, dan macam-macam. Ada pekerjaan orang yang bisa mempengaruhi dapat uang, kemudian kewirausahaan, kemudian pedagang online dan sebagainya, kemudian desain grafis dan sebagainya. Nah, ini apakah peran matematika terhadap mata pelajaran itu? Ini juga kita bisa bangun.
bisa kita bangun, dan ini bisa kerjasama dengan banyak guru. Kemudian mengubah paradigma bahwa pengembangan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab semua pihak. Oke, tadi Pak Eko sudah menyarankan, kemudian Bu Kris, kemudian tadi sudah menyarankan bahwa ayo guru-guru yang lain juga ikut terlibat di dalam penguatan kemampuan numerasi para siswa, sehingga seluruh pihak bergerak bersama-sama untuk menciptakan ruang di mana ruang itu adalah ruang numerasi bagi siswa kita. Kemudian strategi implementasi pada lingkungan akademisnya bagaimana ini strateginya ini? Nah, ini ke Bapak Ibu guru juga, yaitu penyediaan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi, baik buku bacaan, baik buku fiksi, non fiksi, cara mengerjakan numerasi maupun cara membuat alat peraga numerasi di perpustakaan sekolah. Contohnya berkaitan tautan sebuah buku yang dibuat sebagai hasil praktik baik dari guru dalam pembuatan alat peraga matematika. Nah, ini berarti nuansanya untuk akademis kita langsung menyiapkan peralatan-peralatan, khususnya adalah peralatan-peralatan numerasi. Kemudian program numerasi sekolah untuk meningkatkan matematika dengan kehidupan nyata. Misalnya, berupa seri topik mengenal matematika dalam kehidupan di rumah, matematika dalam berbagai pekerjaan. Tadi Bapak Ibu, mungkin di antara sekian puluh Bapak Ibu yang hadir di sini, bisa nih menciptakan aplikasi tertentu tentang numerasi dengan topik-topik yang berbeda. Sehingga anak-anak bisa belajar secara mandiri, memilih topik-topik itu terkait dengan numerasi. Ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan tim yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang keempat tadi disampaikan oleh siapa ya tadi yang menyampaikan bahwa kita harus strateginya yang harus kita fokus kepada apa yang dibutuhkan untuk penguasaan numerasi sehingga supaya anak-anak itu bisa sampai level 4. Nah, strategi apa gitu. Sehingga kita jangan hanya fokus pada soal. Tetapi sebelum soal itu ada yang harus dilakukan oleh siswa, oleh guru, oleh pemangku kepentingan untuk menjadikan strategi itu sebagai sebuah proses di mana proses itu pada saat siswa itu menemukan soal itu mereka bisa. Mereka bisa. Ini yang paling penting. Kalau kita fokus kepada soal tanpa adanya proses itu kita lelah. Akhirnya kita kan melatihkan soal, ngedrill soal gitu. Kita panik, anak saya bisa atau tidak kan begitu. Namun jika strategi implementasi pembelajarannya itu sudah mengarah kepada proses numerik mulai dari level paling bawah sampai level mahir, itu mungkin kita nanti pada dihadapkan saat adanya AKM itu tidak panik lagi gitu. Oh, yakin anak saya sudah ada pada level 3 nih gitu, misalkan begitu. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan strategi-strategi pembelajaran itu di kelas. Rubahlah strategi pembelajaran di kelas bagi yang belum ke sana. Tetapi yang sudah menerapkan strategi pembelajarannya sudah mengarah kepada matematika tahap mahir, prosesnya sudah mengarah matematika tahap mahir, dari awal sampai mahir sudah berproses seperti itu, maka Bapak Ibu bisa terus lanjutkan. Dan silakan sharing kepada teman-teman lain, supaya teman-teman lain bisa meniru apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini kita harus memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata. Jadi matematika kontekstual itu yang dibutuhkan, sehingga bukan matematika textbook nih Bapak Ibu, tapi matematika yang kontekstual. Permasalahan-permasalahan sekitar anak ternyata yang bisa diselesaikan dengan kemampuan numerik siswa.
Kemudian yang kedua, penerapan pengetahuan matematika untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi ini harus terus kita bangkitkan, tetapi karena siswa SMP ini belum betul-betul secara psikologi itu bisa abstrak, maka Bapak Ibu harus berusaha mengkonkretkan yang abstrak. Karena matematika kan banyak sekali konsep-konsep yang abstrak. Nah ini kita harus mampu untuk mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak ini, sehingga anak-anak kita yang usianya secara psikologi belum sepenuhnya bisa menguasai konsep yang abstrak itu bisa semakin menguasai konsep-konsepnya, karena kita masih atau sudah bisa membantu mengkonkretkan konsep yang abstrak itu. Selanjutnya, nah tadi ada usulan juga, sudah bagus, bahwa numerasi mari kita terapkan di lintas mapel. Di lintas mapel. Mungkin bukan kontennya untuk mapel lain, tetapi konteksnya yang bisa kita mohon bantuan kepada mapel yang lainnya. Kalau kontennya memang merupakan tanggung jawab Bapak Ibu guru matematika untuk kontennya, tetapi konteksnya bisa kita bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Nah, pada saat ada konten mata pelajaran, kemudian kita berusaha mencari kompetensi yang bisa untuk membangun kompetensi tersebut apa gitu. Kompetensi mendasar literasi, membaca dan numerasi. Jadi di sini misalkan ada pelajaran IPS misalkan, ini ada mata pelajaran IPS, ada beberapa kontennya, ada materi-materinya. Lalu guru-guru IPS diharapkan mampu mencari kompetensi-kompetensi atau indikator-indikator, kalau itu kurikulum yang lama, kalau kurikulum yang baru ini nanti capaian-capaian pembelajaran yang bisa membantu menguatkan kompetensi literasi, membaca dan numerasi. Nah, ini harus dipetakan terlebih dahulu oleh guru mapel yang lain. Nah, nanti kalau sudah ketemu, barulah menjadi konten mata pelajaran tersebut. Ini konten mata pelajaran tersebut. Misalkan kalau di IPS di tempat saya ambil contoh, saya akan membelajarkan materi terkait perubahan cuaca dan iklim misalkan. Nah, di materi pelajaran perubahan dan iklim ini, kompetensi apa ya yang bisa membangun kompetensi membaca dan numerasi? Oh, pada perhitungan suhu udara misalkan, pada saat kita menerapkan teori gradien vertikal gitu misalkan begitu. Nah, oh ini yang bisa kita pilih, sehingga ini nanti menjadi konten mata pelajaran IPS yang berbasis numerasi. Nah, di soal-soal tersebut nanti anak-anak diminta untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di sekitar anak-anak. Kenapa naik gunung itu kok semakin tinggi, kita naik ke puncak semakin dingin. Ini itu konsep-konsep numerasi kontekstual, tetapi konteksnya adalah konteks ilmu IPS atau mata pelajaran IPS. Nah, ini ada sedikit gambaran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika sudah memilih ini berdasarkan diskusi dengan rekan-rekan di sekolah dan kepala sekolah, sudah memilih bahwa penguatan numerasinya ini adalah kerjasama antar mapel, maka ini kami berikan contoh numerasi lintas kurikulum untuk beberapa mata pelajaran non matematika. Misalkan IPA, mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup, menyatakan prediksi dengan membuat badan. Ini juga ada kompetensi numerasinya, tetapi konteksnya masuk ke konteks IPA. Kemudian IPS, membuat grafik penggunaan air pribadi dan membandingkannya dengan ketersediaan air di berbagai daerah di Indonesia, misalkan gitu. Dan ini bisa dibuat level yang paling bawah sampai level mahir untuk prosesnya dengan didahului dengan kalimat-kalimat tanya. Kemudian bahasa, membandingkan istilah-istilah matematika yang memiliki pengertian yang berbeda dari penggunaan sehari-hari. Nah, ini juga bisa tadi berawal dari mencari capaian belajar yang ada di bahasa Indonesia, kemudian dicari
benang merahnya yang ada kaitannya dengan mata pelajaran atau konten yang ada di numerasi. Kemudian misalkan IPS sejarah menggunakan diagram batang untuk membandingkan persediaan makan pada Perang Dunia Kedua dengan konsumsi makanan peserta didik, misalkan begitu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dikaitkan antara mata pelajaran tertentu dengan kompetensi numerasi siswa kita. Dan ini otomatis butuh duduk bareng, sehingga semuanya bisa bergerak. Kemudian misalkan seni, memperkirakan ruangan yang dibutuhkan untuk menggambar dengan proporsi yang tepat. Ini sudah numerasi sekali, Bapak Ibu. PJOK, memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Nah, ini harus duduk bareng, nanti ditentukan selama setengah semester mungkin, atau mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 semester, materi-materi mana yang bisa diintegrasikan atau dimasukkan konten-konten terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Kemudian alternatif lain yaitu pelaksanaan asesmen kompetensi kelas, Bapak Ibu. Jadi melaksanakan AKM kelas. Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya, apakah ada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan AKM kelas? Ada, Bapak Ibu? Nah, kita coba untuk melihat tayangan video ini juga alternatif untuk menguatkan agar para siswa memiliki atau semakin kuat untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis numerik ini. Kita lihat, Bapak Ibu. Halo sahabat ikut, kamu tentu sudah tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah salah satu instrumen dari asesmen nasional, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Namun, AKM nasional tidak melaporkan hasil di tingkat individu peserta didik. Tapi, tahukah kamu, pemerintah melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran mencanangkan AKM kelas untuk membantu guru dalam memahami kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan AKM kelas? Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan, menentukan mekanisme pelaksanaan, dan menetapkan peserta AKM kelas. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan AKM kelas sekaligus mengolah hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk menentukan jumlah dan peserta AKM kelas, mulai dari kelas 2 hingga kelas 12 yang dibagi menjadi 6 level. Di setiap levelnya disediakan paket asesmen literasi membaca dan literasi matematika yang berbeda tingkat kesulitannya. Kompetensi literasi matematika terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Sementara kompetensi literasi membaca terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Melalui AKM kelas, guru dapat mendiagnosa capaian setiap individu peserta didik dalam kompetensi literasi membaca maupun literasi matematika. 4 tingkat kompetensi literasi membaca dan literasi matematika yaitu perlu intervensi khusus, dasar, lengkap, dan mahir. Keduanya merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan hasil AKM kelas untuk merancang pembelajaran yang sesuai tingkat kompetensi peserta didik. Aplikasi AKM kelas dapat dijalankan dengan cara semi daring, sehingga tidak memerlukan jaringan internet selama pelaksanaan asesmen. Perangkat yang dapat digunakan tidak terbatas pada komputer atau laptop berbasis Windows saja, namun juga dapat menggunakan gawai berbasis Android. Aplikasi AKM kelas memiliki fitur yang dapat digunakan guru untuk mengunduh paket soal asesmen, menentukan peserta, menjadwalkan, melaksanakan asesmen, serta mengolah hasilnya. Semua informasi dan aplikasi pendukung AKM kelas dapat dipelajari dan diunduh melalui laman
pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buka lamannya sekarang. Kita manfaatkan AKM kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia. Oke, Bapak Ibu, ini alternatif selanjutnya untuk penguatan numerasi yang ada di sekolah kita, yaitu melalui pelaksanaan AKM kelas. Dari hasil AKM kelas ini nanti bisa kita jadikan sebagai diagnostik awal sampai di mana anak saya kompetensi numerasinya, sehingga menjadi pijakan Bapak Ibu untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, apalagi di kurikulum Merdeka yang sudah mulai kita dengarkan bahwa tes diagnostis ini sangat dipentingkan. Ini sangat diperlukan. Nah, untuk numerasi sudah disiapkan tes diagnostiknya, yaitu melalui AKM kelas. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kurikulum untuk menentukan jadwal kapan akan dilaksanakan AKM kelas. Nah, dari AKM kelas ini nanti kita kalau sudah tentukan jadwal, kita download aplikasinya, kita download soal-soalnya, anak-anak bisa mengerjakan. Kemudian kita akan tahu posisi anak kita ada di mana. Si A ini pada level berapa, si B ada pada level berapa, dan seterusnya. Sehingga pada saat kita memberikan proses numerasi selanjutnya, itu sudah ada pijakannya. Saya harus mulai dari mana? Saya harus melakukan apa untuk anak-anak kita? Itu AKM kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengagendakan di sekolahnya melaksanakan AKM kelas, bisa yang sekarang kelas 7, yang sekarang kelas 7 karena kelas 8 kan sudah. Namun boleh enggak Bu Muji kelas 8 melaksanakan, di sana juga sudah ada level-levelnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya di Pusmenjar untuk terkait AKM kelas. Nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman di kurikulum masing-masing sekolah. Sekali lagi, AKM kelas bisa dilakukan oleh seluruh siswa, bisa dilakukan oleh seluruh sekolah. Penjadwalannya diserahkan kepada sekolah, hasilnya silakan sekolah yang mengolah. Sekolah yang mengolah untuk hasil terkait dengan AKM kelas tersebut. Selanjutnya, alternatif yang bisa kami berikan untuk memberikan penguatan adalah persiapan guru. Persiapan guru di dalam proses pembelajaran. Jadi, apakah kita saat mengajar sudah membuat persiapan dengan baik, Bapak Ibu? Kita tidak usah muluk-muluk sangat baik. Tetapi kita sampai pada level baik. Kalau bisa sangat baik, itu sudah sangat luar biasa. Namun, saya yakin sekolah-sekolah targetnya itu baik dulu. Baik sudah bisa dilakukan, otomatis bisa meningkat menjadi sangat baik. Nah, apakah perencanaan yang kita lakukan sudah baik, Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyiapkan media pembelajaran pada saat kita membelajarkan konten numerasi? Pada saat membelajarkan konten numerasi, sudah siapkan belum media pembelajarannya? Jangan-jangan kita tidak atau jarang menyiapkan media pembelajaran ini. Nah, jangan-jangan kita masuk ke kelas hanya menggunakan media pembelajaran yang itu saja yang menyebabkan anak-anak bosan. Ini penting. Yang kedua, menyiapkan media pembelajarannya ini dalam konteks disesuaikan dengan usia siswa dan tingkat kesulitan materinya. Ini harus juga kita siapkan. Yang ketiga, menyiapkan contoh dan alternatif aktivitas. Jadi aktivitas apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk menguasai konten numerasi itu harus kita siapkan aktivitasnya. Jangan sampai habis menjelaskan latihan soal, selesai, ulangan harian, selesai, remedi, selesai, begitu. Itu aktivitasnya harus ada beberapa alternatif gitu. Alternatif aktivitas yang disesuaikan dengan tadi tes diagnosis kita.
menguasai konten numerasi ini, anak ini cocok dengan aktivitas kinestetik, ataukah cocok dengan aktivitas visual, ataukah cocok dengan aktivitas mendengar. Nah, ini beda anak, otomatis juga beda. Ini nanti tuntutan kurikulum baru termasuk di sana. Karena memang contoh dan alternatif aktivitas itu harus kita siapkan. Jadi tidak bisa seluruh siswa mendapatkan aktivitas yang sama. Sekarang konsepnya, paradigmanya sudah tidak seperti itu. Karena masing-masing anak dari hasil diagnosisnya itu memiliki gaya belajar, memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, menyiapkan materi dan alat pendukung. Ya, kata kuncinya adalah pendukung. Yang bisa kita wujudkan dalam bentuk alat peraga, bisa juga dalam bentuk video-video pembelajaran juga bisa. Jadi kalau alat peraga itu adalah alat untuk memperjelas konsep. Beda dengan media pembelajaran. Pada saat kita menampilkan materi tertentu, usahakan mengkonkretkan konsep yang masih abstrak. Mungkin cara mengkonkretkannya adalah salah satunya dengan alat pendukung, dengan alat peraga misalkan itu. Ini harus kita siapkan. Jadi sangat banyak Bapak Ibu guru matematika masuk ke kelas itu tidak membawa alat pendukung. Oke, tidak membawa alat pendukung. Ini juga masih kita temui cukup banyak. Bahkan kadang-kadang alat pendukung yang ada di perpustakaan atau mungkin di lab matematika, yang punya lab matematika itu tidak banyak digunakan. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi kita bersama, persiapkan proses pembelajaran dengan maksimal. Kemudian kita coba juga mempelajari modul-modul terkait numerasi, Bapak Ibu. Nah, modul-modul terkait numerasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat SMP Kemdikbud. Ada di sini nih lamannya. Oke, saya sudah mendownload salah duanya ini, modul 2 numerasi, modul 1 numerasi, ini yang literasi, yang numerasi. Di sini isinya kalau saya baca sekilas itu isinya adalah terkait dengan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang bisa kita kembangkan kegiatan-kegiatan numerasi di dalam kelas. Di sini ada contoh-contohnya untuk beberapa mapel. Jadi bagaimana IPA menerapkan numerasi, bagaimana IPS menerapkan numerasi, ada di modul-modul ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah membacanya. Saya juga berusaha untuk membaca ini sehingga apa sih yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru, apa yang diperlukan oleh sekolah terkait dengan literasi dan numerasi ini. Namun Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa sekolah itu kadang-kadang memiliki fokus ini, komunikasikan ini dengan baik dengan kepala sekolah, dengan kurikulum, sehingga alternatif penguatan ini nanti bisa diterima oleh kepala sekolah atau mungkin oleh kurikulum sehingga bisa dilaksanakan mungkin tidak sekarang mulai tahun ajaran baru. Oke, karena semuanya program itu harus terukur, program harus terencana dengan baik sehingga banyak alternatif yang bisa Bapak Ibu pilih terkait dengan penguatan numerasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu sekilas Bapak Ibu terkait dengan strategi penguatan untuk numerasi di sekolah. Penghargaan buat teman-teman tadi yang sudah menjawab soal atau memberikan usulan dan tadi yang disampaikan Pak Eka, yang disampaikan Bu Susi, Bu Neni, Bu Kris yang sudah sempat saya baca tadi, masuk semuanya, ada di sana. Nah, itu terus dikembangkan Pak Eka, kemudian Bu Neni, Bu Kris, dan Bu Susi, supaya bisa menguatkan numerasi yang ada di sekolah. Dan saya berharap ini berjalan bersama-sama dengan penguatan literasi di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya berikan.
Bu Kris, saya diberi sampai jam berapa? Sampai jam 10.30 Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kepada saya. Baik. Baik, terima kasih Bu Muji untuk pemaparannya. Bapak Ibu, tadi kalau kita garis bawahi beberapa hal tentang strategi penguatan numerasi di sekolah, ada usulan dari masing-masing Bapak Ibu yang sudah di-share di slide. Bapak Ibu yang belum, masih kami tunggu. Bapak Ibu nanti akan kami akan kami bundle untuk usulan dari Bapak Ibu. Jadi slide itu akan tetap terbuka, dan karena saya lihat tadi kita bisa sebagai editor, maka siapa saja nanti bisa mendownload. Bapak Ibu yang belum mengisi silahkan untuk mengisi. Minta izin ya Bu Muji, saya Masih boleh. Oke, jadi itu nanti bisa menjadi hasil atau produk dari pertemuan pertama kita. Kemudian dari Bu Muji tadi ada beberapa yang disampaikan. Dari Bu Susi tadi kita harus melatihkan soal kepada siswa yang terutama berbasis literasi numerasi. Dari Pak Eko tadi kita akan melakukan pelatihan untuk Bapak Ibu guru, dan perlu dilakukan lintas disiplin ilmu atau lintas mapel. Kemudian tadi Bu Muji sudah memberikan contoh-contoh soal dari berbagai mapel. Kemudian ada banyak hal yang tadi kita sampaikan, terutama ternyata bisa kita gabungkan materi matematika dengan semua mapel yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Bu Muji. Untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan mumpung ketemu dengan Bu Muji, karena untuk 2 pertemuan berikutnya kita akan interan MGMP. Jadi hari ini adalah hari kita bertemu Bu Muji. Bapak Ibu silahkan bisa klik raise hand atau bisa open mic untuk segala sesuatu yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Ada hampir 60 peserta, saya harap ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Monggo yang belum jelas, yang ingin tahu silahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau open mic. Monggo. Atau mungkin sharing ya Bu. Teman-teman mungkin sharing mana yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing dengan penguatan tadi. Tidak bisa. Oh nggih, bisa. Berarti sudah siap dari perwakilan masing-masing Iya. sekolah nggih untuk disebut namanya Bu Muji ya. Apakah sudah disusun strategi mengkaitkan dengan mapel-mapel lain, kerjasama dengan mapel lain? Oh. Nggih, Bapak Ibu ada yang mau share pertama sebelum ditunjuk? Mulai ya. Bapak Ibu yang share di sekolah sudah melakukan apa, atau mungkin strategi yang akan dilakukan untuk penguatan literasi numeris di sekolah Bapak Ibu, bisa mulai sekarang silahkan open mic, atau kalau tidak saya undi. Oke, Pak Eko silahkan. Terima kasih Pak Eko sudah raise hand. Waktu saya persilahkan Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Muji, ilmunya mendapat banyak hal baru Bu. Mungkin kalau sharing kayaknya kok kayak hebat banget gitu ya. Mungkin mungkin ada juga pertanyaan nanti ke Bu Muji atau usulan ya. Begini, kalau selama ini saya melihat kegiatan AKM atau persiapan untuk AKM itu lebih pada gerakan yang sifatnya sporadis. Artinya terkesan bahwa yang bertanggung jawab itu hanya 2 guru, yaitu guru matematika dan guru bahasa. Karena literasi numeris itu kayaknya domainnya, hitung-hitung itu domainnya matematika, lalu untuk literasi membaca itu domainnya guru bahasa. Sehingga terkesan mapel lain itu nggak ngurus. Artinya itu bukan bagianku gitu. Itu mirip waktu kita persiapan ujian nasional saat itu kan yang sibuk hanya 4 mapel gitu kan. Nah, saya kira kalau ini bentuknya sporadis, pasti hasilnya tidak akan optimal jika dibanding kalau ini nanti dijadikan sebuah gerakan. Nah, karena menurut saya ini perlu
perlu sebuah action yang lebih frontal, saya usul Bu Muji, bagaimana kalau hal-hal kayak gini tuh menjadi sesuatu yang dikomunikasikan di aras K3S, karena tidak semua kepala sekolah punya atensi yang sama tentang hal ini gitu. Karena kalau enggak, hanya di aras MGMP berarti hanya di Mapel, sedangkan di aras kelembagaannya tidak ada gerakan, ya kayaknya kurang, Bu. Itu usul saya. Kalau yang sharing sedikit tentang apa yang saya lakukan, saya sejak AKM ini, karena saya tertarik dengan ini, saya sudah mulai mencoba, meskipun tadi mungkin levelnya level dasar ya Bu, masih bentuk-bentuk yang minimalis begitu. Cuma kendalanya memang soal-soal literasi numerik itu mau nggak mau tetap menggunakan literasi membaca. Dan seringkali saya menjadi masalah karena anak itu memahami bacaan itu susah, Bu. Sehingga memang harus literasi membaca juga harus berjalan seiring dengan literasi numerik. Itu Bu Muji, Bu Grace, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Eko. Langsung ditanggapi ngoten Bu Muji, bisa nggih? Terima kasih. Nggih, terima Pak kasih. Eko. Betul Pak Eko, kita tidak bisa di tataran hanya guru kalau sudah menyangkut mapel lain, sehingga memang kebijakan yang ada di tataran sekolah ini harus terbangun terlebih dahulu. Tidak mungkin tiba-tiba kita mempengaruhi atau meminta guru lain untuk "Iki aku integrasi ke ini ya," gitu, kecuali sudah ada komitmen secara bersama. Ini usulan dari Pak Eko, coba nanti kami sampaikan kepada Ketua MKKS, karena terus terang saya sendiri secara pribadi nek ujuk-ujuk ngundang kepala sekolah nerangke ini tuh juga kadang-kadang juga ada etika yang mungkin tidak bisa saya lompati gitu, nanti akan tetap kami sampaikan. Namun yang jelas bahwa mulailah dari mengusulkan, mungkin tatarannya mengusulkan dulu ke sekolah, mungkin melalui modul yang saya tunjukkan ini salah satunya. Ini salah satunya. Dan saya lihat rekan-rekan guru matematika ini banyak sekali yang duduk di level manajemen atas lah, wakil kepala sekolah dan sebagainya, atau urusan kurikulum, atau ini bisa menyampaikan kepada baka kurikulumnya, kepada kepala sekolahnya terkait dengan pentingnya untuk bergerak bersama-sama, paling tidak pada konteksnya. Yang tidak pada konteksnya. Ini kita tunjukkan. Ini loh. Kalau kita ingin level anak-anak kita, numerasi maupun literasinya itu pada level mahir, masih banyak PR yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Berikan alternatif. Mana yang akan dipilih untuk ini, untuk ini. Dan sepertinya yang memungkinkan untuk bisa segera dilakukan, dan ini sangat sangat linier dengan kurikulum merdeka adalah pengintegrasian, pengembetan kepada mapel-mapel yang lain. Dan ini harus ada dokumen strateginya, dokumen akademisnya harus ada. Capaian pembelajaran ini di mata pelajaran IPA misalkan, mana yang bisa dimasukkan konten matematikanya dan hasilnya bagaimana. Ini memang harus ada. Dan ini mungkin langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Itu Pak Eko dan teman-teman, mari kita bersama-sama untuk mempengaruhi rekan-rekan sesama mata pelajaran yang mempengaruhi teman-teman mata pelajaran yang lain agar mau bekerja sama untuk membiasakan menguatkan numerasi pada mata pelajaran mereka. Sekali lagi saran yang pertama kan kita sampaikan di Pak Eko ke MKKS kalau SMP. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Eko sudah sangat baik, Bapak Ibu, walaupun itu masih dasar, dan memang kemarin kita kan terkaget-kaget dengan program AKM ini,
Namun setelah kita lihat filosofinya, memang ini sangat baik untuk perkembangan siswa kita ke depan. Karena memang numerasi ini merupakan kompetensi yang mendasari semua kompetensi. Dan sekali lagi tidak bisa lepas dari literasi membaca. Tidak bisa lepas. Sehingga melalui pembelajaran-pembelajaran di mapel lain itulah maka konteks-konteks itu dibantu oleh mata pelajaran yang lain. Saya pikir itu Pak Eko, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Mungkin perlu klarifikasi Pak Eko? Pak Eko, tambahan mungkin? Mungkin ada klarifikasi? Atau ada yang belum jawab itu? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Bu dukungannya untuk menyuarakan ini di level kebijakan Bu. Terima kasih. Baik Bu Kris, saya kembalikan ke Bu Kris. Terima kasih Bu Muji. Ini ada permintaan untuk materinya nanti bisa dibagi ya Bu Muji ya. Nanti saya kirim WA lewat Bu Kris. Terima kasih Bu Muji. Baik, jam menunjukkan pukul 10.30. Tapi kalau satu pertanyaan lagi mungkin atau salah satu sekolah yang bersedia sharing, adakah Bapak Ibu? Saya ingin tahu ada yang melaksanakan AKM kelas belum ya? Ada yang sudah melaksanakan AKM kelas atau sudah mulai memprogram? Ada perwakilan dari Anak Terang mungkin? Bu Desi? Saya lihat tadi Bu Desi. Bu Iren? Sekolahan. Oh, ada Bu. Oh, tapi mungkin belum. Oke. Oke. Baik. Nanti Bapak Ibu langkah selanjutnya silakan usulkan kepada teman-teman kurikulum untuk mengagendakan pelaksanaan AKM kelas. Insya Allah itu nanti akan menjadi alat diagnostik yang sangat baik. Panjenengan melangkah dan kami sarankan adalah pada siswa yang kelas 7. Yang kelas 7 karena memang nanti pelaksanaan AKM adalah tahun yang akan datang yaitu tahun tahun ini ya yang sekarang siswanya kelas 7. Kemudian nanti sandingkan dengan rapotnya, sandingkan dengan rapot akademisnya bahwa SMP saya itu ada pada level berapa gitu. Nanti akan segera keluar. Ini rilisnya adalah rilis terkait dengan kebijakan, sudah mulai rilis, cuman hasilnya menunggu yang susulan bulan Maret ini. Karena bulan Maret ini masih ada sekolah-sekolah yang harus mengikuti susulan asesmen nasional tahun 2021. Demikian dari saya, kalau tidak ada pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan agak tergesa-gesa ya karena juga mungkin waktu yang sangat pendek dan mohon maaf saya tadi agak terlambat karena memang harus ada pekerjaan yang saya harus lakukan. Sekali lagi kalau kurang memberi kepuasan pada teman-teman itu hanya keterbatasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu-ibu, terima kasih banyak Ibu Muji sudah kerso direpoti MGMP Matematika untuk kesekian kalinya dan di masa depan merepotkan lagi ya kayaknya Bapak Ibu lagi. Oke, baik terima kasih Bu Muji. Sekali lagi kalau Bu Muji ada agenda yang harus dilaksanakan bisa meninggalkan ruang. Sekali lagi mewakili seluruh anggota MGMP yang hadir hari ini hampir 60 peserta, banyak yang live masuk. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu Muji. Mohon Ibu Muji ada yang perlu disampaikan Pak Mahmudi? Baik, terima kasih Bu Kris. Terima kasih sekali lagi Bu Muji. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan lagi, maka akan kita tindak